Oke, teman-teman ya, kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu terkait IP protokol dan juga port. Ini sebenarnya kita nggak nyesuaiin numbernya sih, cuman ini sangat pas sekali dengan pembahasan kita kali ini. Number 4 ini sama istilahnya kalau di OSI layer ya, ada di layer 4 di situ, yaitu terkait transport layer. Nah, ini kebetulan sama di sini teman-teman ya. Ini nanti kita lebih fokusnya yaitu terkait transport layer, terkait IP protokol dan juga port. Apa sih protokol tersebut ya? Protokol ini salah satu transport kalau di internet sendiri teman-teman. Jadi ketika kita mengirimkan data nanti, itu akan diberi dua pilihan kadang teman-teman. Kita misal ke CNT gitu ya, kita mau ngirimin suatu paket, nanti kita diberikan dua pilihan di situ. Mungkin dikasih pilihan mau pakai express atau yang reguler aja mas. Nah, nanti teman-teman bisa memilih tuh di situ. Sama halnya di internet teman-teman. Kalau di internet sendiri nanti ada protokolnya sendiri. Ada dua macam juga nanti di sini ya. Ada TCP dan juga UDP. Kalau TCP teman-teman itu adalah singkatan dari Transmission Control Protocol, yang mana dia itu reliable di situ ya, atau datanya memang harus lengkap. Itu yang ada di TCP teman-teman. Jadi datanya memang harus benar real time ya. Lalu ada juga UDP. Kalau UDP ini dia itu yang penting cepat. Nah, kalau teman-teman bisa lihat gambar yang di samping ya, itu contoh meme-nya dari si TCP dan juga UDP. Kalau TCP itu kita ngasih paketnya itu secara pelan-pelan. Jadi yang penting paketnya sampai dan aman ya. Kalau ada error ya kita bisa kirim lagi di situ. Karena memang kalau TCP ini teman-teman, nanti sebelum terjadi koneksi antar dua pihak, nanti pasti harus mengirimkan yang namanya three-way handshake di situ. Ada istilahnya yang namanya error checking ya teman-teman. Nah, jadi sebelum koneksi terbentuk, kita harus ibaratnya salaman terlebih dahulu. Kita harus sinkronis terlebih dahulu nanti di situ. Nah, itu kalau TCP. Kalau UDP tidak terdapat yang namanya error checking, three-way handshake-nya nggak ada di situ. Dia itu yang penting datanya terkirimkan secara cepat. Contohnya apa kalau UDP ini? Contohnya kalau kita membuka aplikasi-aplikasi yang memang membutuhkan paketnya itu langsung cepat di situ ya. Contohnya kalau kita mau live streaming, kita mau main game online, dan juga mungkin live TikTok ya di situ. Nanti kita pakainya pasti protokolnya adalah si UDP ini teman-teman, UDP paket, User Datagram Protocol. Ini meme-nya juga ya. Kalau UDP itu ya paketnya rusak pun nggak masalah di situ ya. Yang penting paketnya sampai aja di situ. Itu kalau UDP meme-nya teman-teman ya. Kalau TCP itu wajib datanya lengkap di situ. Nggak boleh sampai ada error paketnya di situ. Contoh paket kalau TCP nanti ibaratnya kita mengirimkan suatu paket HTTP di situ. Karena kalau nanti webnya error atau webnya bermasalah ya bisa jadi webnya kurang nanti kan di situ. Lalu ada juga gambar di situ atau kita mengirimkan suatu paket JPG ke teman kita di situ. Kita mengirimkan gambar mungkin gambar panorama dan sebagainya. Kalau misal nanti paketnya ada yang error, kalau kita pakai UDP ya gambarnya nanti pasti ada yang berlubang nanti di situ ya. Kalau TCP nanti ketika ada gambar yang error, gambarnya akan diminta request. Dan ini contohnya teman-teman ya. Kalau kita membuka suatu website, misal http lmsid.id, berarti kan kita request UI-nya dari webnya idn.id di situ. Kita memberikan paket request, nanti sama si layer transport ini akan dibuatkan suatu sequence number teman-teman. Jadi yang data semula besar tersebut itu nggak akan langsung dikirim mentah-mentah di situ. Tapi datanya itu akan diurutkan terlebih dahulu. Nanti dipecah-pecah menjadi beberapa sekuen sebutannya di situ ya. Maka di sini saya tuliskan sekuen 1, sekuen 2 dan juga sekuen 3 di situ. Nah, ketika dikirimkan suatu paket tersebut ada TCP sekuen 1 dikirimkan. Oke, datanya udah terkirim nih, aman Mas di situ. Tapi ternyata di sekuen 2-nya terjadi error teman-teman di situ. Yang terjadi, kalau terjadi error nanti, teman-teman pasti pernah mengalami juga, yaitu namanya buffering di situ. Jadi kita akan menunggu paket tersebut sampai paketnya terpenuhi terlebih dahulu. Kalau paketnya nggak terpenuhi, nggak akan lanjut di situ. Contohnya kalau misal kita lagi enak-enak nonton YouTube ya di situ, tiba-tiba internet kita mati, ya berarti akan buffering terus di situ, akan loading terus, kita nungguin paketnya terpenuhi terlebih dahulu. Kalau paketnya nggak terpenuhi nggak akan di play lagi kan di situ ya. Nah itu gambarannya dari TCP teman-teman ya. Jadi paket tersebut harus terkirimkan terlebih dahulu. Jadi ketika ada paket error dari klien itu akan mengirimkan paket request. Waduh, segmen 2 error nih mas, kirimin lagi dong di situ. Dia akan meminta seperti itu di situ. Ketika paket udah berhasil dikirimkan, segmen 2 diterima lagi di situ, maka dia bisa lanjut ke segmen yang ketiga nanti di dalam situ. Nah, itu TCP teman-teman ya. Kalau UDP itu berbeda.
UDP nanti ketika kita request atau membuka game online dan juga live streaming ya, ketika ada paket error satu saja di sini. Jadi contohnya paket yang ada di sini error gitu ya. Paket tersebut nggak akan diperdulikan di situ atau paketnya diabaikan. Jadi sekuen 1 oke, berhasil. Sekuen 2 gimana Mas? Oh, sekuen 2 ada error nih Mas di situ. Paketnya gagal. Nah, paket tersebut akan langsung ditimpa dengan paket baru teman-teman. Dengan paket yang ketiga yang ada di sini. Nah, itu kalau UDP teman-teman di situ ya. Ya, jadi mementingkan dari segi kecepatan di situ. Jadi contohnya kalau teman-teman mungkin lihat live streaming dan sebagainya di situ, ketika terjadi lag pada jaringan kita, itu kan kita nggak akan mendapatkan replay ulang video mereka di situ. Kecuali kalau teman-teman nonton YouTube, itu bisa di setel untuk nonton yang sebelumnya. Karena memang dari segi protokolnya itu udah berbeda di situ. Kalau UDP yang memang UDP benar-benar UDP, ketika teman-teman nonton live streamingnya ada error ataupun jaringan teman-teman error, itu nggak akan melihat video yang sebelumnya di situ. Videonya itu di skip teman-teman ke video yang berikutnya. Nah, itu contohnya teman-teman di situ. Ya, contohnya aja kalau teman-teman main game online. Game online ini kan contohnya ya mungkin beberapa game ya nanti di situ. Kalau teman-teman main game online tiba-tiba nge-lag ya nggak akan menemukan sesi yang sebelumnya di situ. Sesinya udah ditimpa dengan sesi yang baru nanti di situ ya. Nah, itu kalau UDP teman-teman. Jadi memang mereka berdua itu memiliki fungsi yang berbeda. Jadi nggak ada yang istilahnya lebih baik TCP ataupun lebih baik UDP nanti di situ. Mereka berdua sama-sama bagus di situ ya, TCP dan juga UDP, tergantung penggunaan kita di mana nih nanti ya. Nah, selain ada tadi yang istilahnya TCP dan juga UDP teman-teman, ketika kita memberikan suatu paket, nanti paket tersebut akan selalu terdapat istilahnya itu port. Buat apa? Port nanti itu ibaratnya buat misalkan sesi kita, jadi biar nggak bentrok nanti di situ. Nah, ini ada beberapa demo teman-teman ya. Kalau saya coba buka ya. Ini ada di bagian text manager ya. Nah, di bagian details teman-teman, kalau kita lihat di sini, yaitu terdapat istilahnya yang namanya itu PID. Nah, PID ini biar disebut adalah port ID teman-teman di situ ya. Dimana port ID ini nanti, proses ID sorry teman-teman. Nanti bisa disebut yaitu proses ID teman-teman di situ ya. Proses ID ini nanti itu yang akan memisahkan sesi. Ketika kita membuka MS Teams ya di situ, kita kan misal ngebuka 2 tab. Semisal kita ngebuka 2 tab, device kita kan cuma satu, server timnya cuma satu juga. Maka dia dipisahkan oleh namanya proses ID atau port di sini sebutannya. Portnya selalu akan berbeda. Jadi biar datanya itu nggak saling bertabrakan nanti di situ. Nah, itu tujuan atau tugasnya dari si port itu teman-teman. Misalkan sesi kita di situ, biar nggak saling bertabrakan. Contohnya juga kalau kita membuka beberapa web yang bersamaan di sini nanti, maka kita juga memiliki yang namanya port yang berbeda-beda. Karena memang device kita itu cuma satu, servernya juga cuma satu tujuan saja. Buat misahin sesinya nanti kita pakainya port nanti di situ. Dan port nanti teman-teman itu akan dibagi menjadi 3 bagian ya. Dan totalnya itu kurang lebih ada 16 bit. Jadi totalnya itu ada 65.535 di sini. Nah, port yang pertama nanti teman-teman akan mendapatkan yang namanya atau istilahnya well known port di situ, port ya di situ. Nah, well known port ini adalah port yang memang udah umum kita kenali seharusnya di situ. Jadi ada port-port istilahnya di situ portnya SSH adalah 22 ya di situ. Nah, ada lagi portnya mungkin Telnet itu adalah 23, ada juga portnya HTTP 80. Nah, itu adalah salah satu contohnya well known port teman-teman. Port-port yang udah umum kita ketahui di situ. Nah, port ini dia itu memiliki range 0 sampai 1023 teman-teman ya. Ini range dari well known port. Nanti ada juga port-port lainnya teman-teman, yaitu ada istilahnya register port ya di situ. Register port ini ibaratnya website yang sudah terregister di bagian IANA ya di situ. Nah, IANA nanti itu yang bertugas untuk mendata seluruh informasi jaringan publik, entah itu IP publik, IP address ya di situ, entah nanti port number dan sebagainya. Masih banyak lagi tugasnya IANA di situ ya. Nah, kalau teman-teman udah register, maka port-port tersebut udah tetap punya teman-teman di situ nanti. Jadi nggak bisa digunakan sama orang lain. Nah, itu kalau kita menggunakan yang register port. Contohnya misal kita mainan game online nanti pasti ya biasanya memiliki yang namanya register port nanti di situ. Lalu ada juga di sini unregister atau sebutnya dynamic port di situ ya.
dynamic port nanti itu biasanya digunakan sama jaringan NAT, Network Address Translation, dari jaringan privat ke jaringan publik. Karena memang buat misahkan sesi-sesi privat kita ke jaringan publik itu memerlukan yang namanya sesi yang berbeda-beda juga nanti di situ. Makanya dipisahkanlah oleh yang namanya dynamic port ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak asing, nggak pernah lihat ya, pasti nanti keluarnya itu adalah di NAT, teman-teman. Jadi buat mapping di situ ya, NAT yang dinamik ini. Nah, itu IP port, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman harus menghafalkan tadi ya, yang di well known port itu banyak sekali ya. Kita pasti nggak akan hafal di situ ya. Harus ngapalin port 0 sampai 1023 di situ. Nah, ini ada beberapa contoh port yang memang umum digunakan, teman-teman. Port 21 itu miliknya FTP, 23, 25 dan sebagainya di sini. 53, HTTP 80 dan sebagainya di situ. Ini port-port yang memang umum digunakan atau sebetulnya well known port di situ ya. Nah, itu contohnya teman-teman ya terkait port nanti di situ. Nah, ini implementasinya juga port analoginya kalau kita mainan port nanti ketika kita masuk ke suatu gudang ya, kita punya gudang my server gitu ya. Kalau kita mau membuka pintunya FTP ya, kita pakai kode pintunya adalah 21. Kalau kita membuka www berarti kita harus membuka kode kuncinya adalah 80 di situ. Jadi ini yang digunakan untuk memisahkan sesi semisal tujuan kita di satu tempat, yaitu gudang my server. Ini kan satu tempat ada beberapa service, yang memisahkan adalah portnya nanti di sini. Seperti itu contohnya analoginya, teman-teman ya. Oke, untuk videonya cukup sekian teman-teman ya. Semoga teman-teman nanti paham. Kalau mungkin nanti kurang paham bisa di play ulang aja videonya ya. Oke, see you next video teman-teman.